Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan atau ditulis ya pada kolom komentar YouTube kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan atau tanggapi ini bisa memberikan manfaat dan tambahan informasi atau pengetahuan. Baik, yang pertama ini dari @victorpanjaitan474. Izinannya Bang, saya membeli tanah tahun 2023 dengan alas hak sertifikat hak milik. Oke. Kemudian saya sudah balik nama menjadi atas nama saya sendiri. Dan setelah 1 tahun saya kuasai tanah ini, tiba-tiba ada yang mengaku pemilik tanah, di mana katanya sertifikat si penjual sama saya telah dibatalkan sertifikatnya di pengadilan tata usaha dan telah berkekuatan hukum. Yang menjadi langkah saya gimana lagi Bang, apa saya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri? Oke, baik, yang pertama adalah tentu Anda harus dapatkan salinan putusannya dulu ya, salinan putusan dari PT UN tersebut. Nah, di situ Anda pelajari dan baca mengenai poin-poin yang ada yang menjadi pertimbangan dari eh, majelis hakim atas putusan tersebut. Nah, yang kedua, Anda lakukan verifikasi dan konfirmasi kepada pemilik tanah. Pemilik tanah itu artinya pihak yang menjual tanah itu kepada Anda. Anda tanya tentang kebenaran atau mengenai informasi terkait perubahan atau ada putusan PT UN itu, gimana ceritanya dan sebagainya. Nah, yang ketiga tentu Anda kalau merasa dirugikan, Anda harus gugat balik ya, Anda lakukan gugatan. Nah, gugatan itu bisa dua, Anda bisa lakukan gugatan ganti kerugian terhadap si penjual jika memang Anda meyakini bahwa terjadi kesalahan atau unsur uh, penipuan atau unsur-unsur yang mengandung tipu daya sehingga Anda menjadi tidak punya hak atas tanah tersebut ya, jadi Anda bisa minta ganti kerugian. Nah, yang kedua, Anda lakukan perlawanan terhadap PT UN ya. Nah, cuman saya nggak tahu PT UN yang putusan itu eh, ada tanggal dan sebagainya atau tidak, karena kan kadang ada daluarsa dan sebagainya untuk gugatan. Nah, kalau memang ini melibatkan tanah yang cukup besar, kemudian transaksi yang nilainya cukup material, saran saya sih Anda menggunakan lawyer saja. Karena ini cukup panjang kalau masalah tanah tuh, biasanya Anda nanti harus ke verifikasi pemilik tanah, ke samping-sampingnya, RT RW, atau mungkin bahkan sampai ke BPN dan sebagainya. Nah, tentu kalau memang Anda adalah pembeli waktu itu dengan etikat baik dan sebagainya, ya tentu Anda berhak mendapatkan ganti kerugian atas permasalahan ini. Saya pikir seperti itu, saya nggak bisa bahas detail karena tidak ada data yang cukup lengkap, tapi mudah-mudahan langkah-langkah tadi bisa Anda lakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai masalah Anda. Ya, jadi minta putusan PT UN, kemudian konfirmasi kepada si penjual, penjual tanah itu, ya, tanyakan tentang kasus PT UN tersebut, dan terakhir pilihannya ada di Anda. Anda mau minta ganti kerugian kepada si penjual atau Anda lakukan perlawanan kepada si pihak yang mengklaim tanah Anda. Ya, mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya ada lagi tentang ketenagakerjaan ya. Ini dari Joko Pitono. Masa kerja saya 24,5 tahun dan 1 tahun lagi pensiun. Oke. Bulan Juni saya di PHK mendesak dengan alasan pelanggaran SOP. Oke. Saya melayangkan surat penolakan PHK karena merasa tidak bersalah. Oke. Kesalahan saya membuat surat pernyataan sesuai dengan arahan perusahaan dan saya membuat surat penolakan PHK. Saya juga sertakan pencabutan surat pernyataan yang pernah saya buat. Oke.
Status saya karyawan tetap tapi SK pengangkatan tidak pernah diberikan. Kerugian material 0, proses perundingan baru sampai bipartit tingkat pertama. Baru satu kali ya, satu kali bipartit, dan saya sudah ajukan ajakan bipartit lanjutan. Posisi saya sudah keluar dari serikat pekerja dan pertimbangan untuk lebih luasa menekan waktu tahapan penyelesaian sengketa. Mohon masukannya mengingat konsekuensi dari pihak mendesak sungguh sangat sadis dan tidak manusiawi. Tidak ada pesangon, gaji juga dihitung sampai pada tanggal surat PHK. Oke, jadi yang pertama, kalau memang ada masalah seperti ini, tentu sudah benar langkahnya, yaitu meminta perundingan bipartit ketika Anda melakukan penolakan. Nah, cuman saran saya jangan terlalu lama di bipartit, ya. Kenapa? Kadang bipartit itu ketika sudah muncul tanda bahwa pihak counterpart Anda atau lawan Anda itu tidak sepakat, Anda langsung ajukan saja ke tripartit mediasi. Kenapa? Karena itu nanti akan wasting time ya. Kalau memang tidak ada kesepakatan sudah di awal. Jadi langsung aja putuskan, minta kesimpulan di awal apakah pihak pemberi kerja sepakat dengan perselisihan atau tidak. Pemberi kerja sepakat dengan pengajuan Anda atau tidak. Nah, cuman yang harus didasari atau didalami di sini adalah barang bukti, ya. Bukti-bukti yang ada terkait dengan pelanggaran yang tadi disebutkan itu harus jelas, ya. Jadi Anda juga harus mempersiapkan bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas dan bagus itu seperti apa? Satu bukti yang bisa dikonfirmasi oleh pihak lain juga. Artinya contoh kalau Anda adalah statusnya pegawai tetap katakanlah, tapi tidak pernah ada SK pengangkatan, maka Anda bisa minta slip gaji 3 bulan berturut-turut atau Anda memiliki, atau Anda bisa juga mendapatkan nomor induk karyawan, ya, atau ada PKB atau PP yang menyatakan bahwa posisi Anda adalah posisi yang dinyatakan sebagai pegawai tetap. Nah, selain itu bukti-bukti itu juga bisa dikonfirmasi, contoh oleh orang-orang SDM, oleh rekan-rekan Anda selama bekerja, seperti itu, ya. Jadi ada dua hal yang bisa saling mendukung, ya. Jangan menyampaikan bukti-bukti yang isinya sepihak saja, ya, isinya sepihak dan tidak kuat faktor pendukungnya. Jadi itu akan kurang kuat lah atau bisa menyebabkan blunder, ya. Nah, jadi kalau pertama adalah pembuktian Anda adalah pegawai tetap. Tentu Anda sampaikan waktu ngelamar, kemudian penempatan pertama, dapat nomor induk pegawai, atau dapat kartu nama atau tanda pengenal pegawai. Ini kan ada tuh setiap perusahaan punya kartu identitas pegawai seperti itu, atau surat tugas dan sebagainya lah ya, slip gaji dan sebagainya. Nah, yang kedua, memastikan atau membuktikan bahwa masa kerja Anda 24 tahun, ya, itu yang kedua, 24,5 tahun. Dari mana ya? Dari surat Anda pertama kali masuk dan sebagainya. Yang ketiga, membuktikan bahwa Anda tidak melakukan pelanggaran SOP. Nah, itu harus dibuktikan, ya. Jadi biasanya kalau ada hal-hal seperti ini, perusahaan biasanya melakukan audit, harusnya ya, atau pemeriksaan investigasi. Nah, ada tidak auditnya, ada tidak investigasinya, dilakukan pemeriksaan menyeluruh atau tidak, dan sebagainya. Itu nanti mungkin bisa menjadi bahan ketika bipartit, mediasi maupun masuk ke pengadilan, seperti itu. Nah, saran saya kemudian ketika Anda sudah masuk di mediasi atau tripartit, juga jangan lama-lama, ya. Kalau sudah muncul sinyal pihak lain itu tidak sepakat, ya sudah minta segera anjuran. Nah, baru Anda fight-nya di
pengadilan hubungan industrial. Nah itu lebih fair dan lebih menurut saya lebih memberikan kepastian. Karena kalau di bipartit dan di mediasi ini sifatnya adalah kesepakatan. Tapi kalau di pengadilan itu sifatnya lebih langsung ke keputusan hukum seperti itu. Ya. Kalau Anda tidak yakin dengan bagaimana membuat surat gugatan dan lain sebagainya, atau menyiapkan bukti-bukti, melakukan strategi persidangan dan sebagainya, saran saya Anda kontak lawyer. Ya, kontak lawyer, silahkan diskusi. Banyak kok lawyer ketenagakerjaan yang bagus. Jangan hanya pilih satu lawyer. Menurut saya sebelum Anda memilih, Anda window shopping dulu. Ya, Anda yakini mana yang kira-kira cocok dan memang menguasai praktek ketenagakerjaan. Nah itu saya aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu dalam kasus Anda. Terima kasih. Kemudian ini dari @tengah_tvz. Hukuman bagi orang yang dapat putusan lepas apa Pak? Mau dikasih tahu. Maksudnya gimana ya, saya nggak ngerti. Putusan lepas itu apakah putusan bebas, tidak terbukti, terbukti tapi tidak ada unsur pidana, atau seperti apa? Atau NO ditolak, atau bagaimana? Tapi NO itu diperdata ya. Jadi mohon dijelaskan. Nah, tapi kalau sudah diputus pengadilan, katakanlah terbukti tapi tidak ada unsur pidana, atau mungkin yang lainnya tidak terbukti perbuatan pidananya, ya sudah selesai. Saya nggak ngerti maksud Anda hukuman bagi orang yang dapat putusan lepas itu, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya. Kemudian terkait hukum, lagi-lagi hukum ketenagakerjaan, ini dari @dajul kakek merah. Mohon pencerahannya Min, kami bergerak di bidang jasa. Apa kami bisa diminta pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang SPK-nya tidak kami setujui, yang isinya terlalu memberatkan pihak kami? Ya sepanjang Anda tidak menandatangani persetujuan atas SPK tersebut, ya tidak ada hubungan hukum antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan Anda gitu ya. Cuman kan yang menyetujui itu kan bidang perusahaan ya, biasanya kan seperti itu. Nah kalau pekerjanya, nah, Anda lihat job desk Anda, job description Anda bekerja untuk apa? Kemudian pekerjaan atau perintah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja atau bos Anda atau direktur Anda itu apa? Sama atau tidak? Gitu. Nah kalau Anda sudah tegas menolak, katakanlah job desk-nya berbeda, katakanlah job desk-nya adalah karena di bidang jasa ya, saya mungkin ambil contoh jasa pembersihan gedung katakanlah, tapi Anda juga diminta untuk jasa keamanan gedung. Nah, maka kalau ada masalah keamanan ya sepanjang Anda sudah tegaskan tidak mau untuk melakukan pekerjaan itu ya nggak ada isu menurut saya ya, karena Anda sudah menolak, bukan job desk Anda tuh, job desk Anda hanya membersihkan gedung katakanlah seperti itu. Masalah keamanan, kalau ada pencurian, pembobolan dan sebagainya ya tugas pihak yang memiliki job desk terkait keamanan. Nah kecuali Anda cuma menolak secara lisan, tidak ada tertulis, tidak ada apa-apa, Anda disuruh hanya menjalankan tapi ngedumel, nggak setuju, ya sudah, ya nggak bisa buktikan karena lisan itu sangat pembuktiannya susah gitu ya, seperti itu. Ya, jadi harus tertulis jelas gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini bahasa kami pekerja ini apakah mewakili pekerja vendornya atau mewakili vendornya. Kalau Anda mewakili vendor untuk pelaksanaan pekerjaan, ya Anda tidak perlu tanda tangan SPK. Tapi kalau Anda mewakili pekerja yang disuruh oleh vendor untuk bekerja, ya silakan Anda lakukan penolakan tertulis, datangin HRD-nya, Anda sampaikan job desk Anda dan sebagainya.
Nah, konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya mungkin hubungan Anda dengan pemberi kerja akan kurang baik, gitu saja. Ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini terkait lagi hukum ketenagakerjaan. Kalau resign tetapi dalam kontrak kerja, nggak ada pasalnya yang ngatur kena penalti, gimana ya tetap diancam dapat penalti. Oke. Jadi kalau Anda resign dalam kontrak kerja, ini berarti saya asumsikan PKWT ya. Nah, maka Anda tetap wajib membayar eh, ganti rugi atas upah yang belum diberikan sampai dengan kontrak berakhir. Karena itu sudah diatur di peraturan ketenagakerjaan. Ya, seperti itu. Jadi entah itu dicantumkan atau tidak, memang itu menjadi kewajiban. Nah, mungkin yang nggak perlu dibayar adalah penalti-penalti yang lain gitu ya. Nah, kadang dalam perusahaan itu ketika dia mengikat pegawainya dalam masa PKWT, selain penalti yang memang sudah diatur oleh undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan atau turunannya ya PP 35, itu dia menambahkan additional penalty gitu ya. Nah, ini nggak perlu. Jadi yang wajib dibayarkan kalau Anda katakanlah kontrak 12 bulan, gaji tiap bulan katakanlah contoh 10 juta. Contoh saja nih ya. Maka Anda resign di bulan ke-10 gitu kan. Maka kan masih ada bulan 11 dan 12 yang belum Anda jalani. Nah, Anda harus mengganti upah bulan 11 dan 12 itu. Jadi 20 juta Anda harus bayarkan ke pemilik atau pemberi kerja. Tetapi Anda juga mendapat kompensasi. Kompensasi berdasarkan masa kerja Anda yang sudah Anda lalui, yaitu 10/12 dikali upah selama 1 bulan. Itu hak Anda. Nah, tinggal nanti dihitung selisihnya berapa, apakah Anda harus tetap membayar atau tidak. Seperti itu kira-kira contoh perhitungannya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian ini terkait rumah lelang. Rumah lelang akan BHT JHN nasib C. Ya, ini saya nggak tahu maksudnya apa, sehingga saya nggak bisa kasih tanggapan maupun informasi lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir kami sudah menjawab seluruh atau menanggapi lah ya seluruh informasi atau pertanyaan yang disampaikan pada komentar YouTube kami. Jadi perlu kami sampaikan kembali, komentar kami ada sifatnya informasi saja berdasarkan pengalaman dan pemahaman kami. Jika Anda butuh strategi-strategi hukum yang lebih detail, lebih jelas, silahkan Anda kontak lawyer Anda, silahkan Anda kontak LBH tempat domisili Anda. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.